Ya, teman-teman, kita berjumpa lagi di YouTube channel Dusak Handoyo. Ya, kita mengenal kapal Very Large Cargo Carrier, ya, atau VLCC, yaitu raksasa tanker Indonesia. Kita bisa melihat bahwa kapal itu harganya sangat mahal, bukan cukup mahal, bukan mahal, tapi sangat mahal. Kita sangat bangga memiliki super tanker atau tanker raksasa 3 biji yang mudah-mudahan akan bertambah terus menjadi satu kebanggaan kita. Dan kapal super tanker ini menjawab kerinduan kita yang di awal tahun 2000 kapal kita dijual. 2 kapal super tanker sudah dibangun dengan biaya cukup mahal atau biaya sangat mahal, ya, sekitar 2 triliun lebih, dan dua-duanya di era itu dijual dengan mudah. Padahal itu untuk menggantikan super tanker yang ada di Teluk Semangka dan satu lagi tempat lain dengan charter yang sangat besar. Per day-nya kalau tidak salah antara 70.000 US dollar atau 1 miliar per day, ya. Jadi, dan krunya boleh dikatakan semuanya dari orang asing, sehingga untuk salary pun juga sangat besar untuk ukuran gaji internasional. Padahal saat itu saya sendiri masih ada di Pertamina Perkapalan dengan gaji standar nasional. Masih terlalu jauh dibandingkan standar negara maju internasional. Jadi sebetulnya waktu awal tahun 2020 itu satu kebanggaan anugerah buat kita. 20 tahun menanti datangnya kapal super tanker, dan sekarang adalah kebanggaan sehingga diharapkan kapal ini bisa mampu bertahan minimal 25 tahun, ya. Kalau maksimalnya ya mudah-mudahan bisa sampai 40 tahun. Ini membutuhkan satu perawatan aset negara Republik Indonesia yang harganya sekitar 3 triliun, kurang lebih begitu. Dan kita memiliki 3 kapal. Dan ini kebanggaan kita kalau seluruh krunya sudah berganti dari garanti engineer menjadi kru Indonesia semua, ya paling tidak juga dengan standar gaji atau tunjangan yang cukup memadai. Mari kita lihat kapal tanker mulai bergerak, dan semua kapal tanker Pertamina gambar panelnya ada lambang Pertamina, tetapi tidak semuanya dimiliki oleh perusahaan negara Pertamina, ya. Jadi kalau ada kapal tanker di depan, di haluannya ada logo Pertamina, itu adalah kapal milik NKRI, ya. Tetapi kalau panelnya gambar Pertamina, kemudian di haluan tidak ada gambarnya, berarti itu kapal charter. Nah, ini perlu disikapi, jangan diratakan semua. Kalau semua kapal gambar logo panelnya Pertamina milik kita semua, bukan. Jadi yang ada yang milik kita adalah ya di lambang depan. Kita perlu bangga karena dengan kapal-kapal besar ini bendera merah putih berkibar di mancanegara kembali. Tentunya menggugah perusahaan-perusahaan pelayaran niaga yang kontainer maupun kapal curah, kapal general kargo, kapal penumpang, dan semua jenis kapal ya merambah sedikit demi sedikit. Kapal-kapalnya mulai mengibarkan merah putih ke mancanegara. Selain ini juga LPG, ya, liquid petroleum gas,
itu juga sudah berbendera Indonesia, krunya juga orang Indonesia. Kita boleh bangga. Hari ini, saat ini saya akan bedah buku, bukan bedah buku, tapi membedah jadwal atau daftar isi dari yang video berjumlah 175 lebih, ya, sehingga pencarian judul-judul ini dapat dilihat melalui daftar isi ini. Mari kita secara cepat saya akan membacakan dan menjadi panduan. Baik, sekali lagi semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim yang ada di laut, di kapal, di darat, di kantor-kantor ya, dan di diklat-diklat yang sangat kami banggakan sesuai SOLAS dan SDDW Amandemen 2010 yang mengikat semua regulasi yang datangnya dari IMO. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin untuk mempermudah pencarian isi video bedah buku maupun video peringatan dan lagu-lagu hiburan. Daftar bisa dapat dilihat di YouTube ya, YouTube-nya channel Pak Yusak Dwanandoyo. Baik, inilah daftar isi yang sudah kami lakukan genap tanggal 20 Juni 2022 adalah genap 1 tahun. Adalah keprihatinan saya ya, begitu pandemi sudah berjalan 1,5 tahun, rasanya sangat prihatin, tidak berlebihan, bukan basa-basi, tapi kenyataan bahwa teman-teman yang ingin meningkatkan karirnya itu terkendala dengan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh semua diklat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi proses belajar yang tidak lengkap, ya, proses mengajar pun juga nggak lengkap. Sarana-sarana itu adalah langkah-langkah untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar di musim pandemi COVID-19. Dan inilah tidak terasa 3 hari lagi 1 tahun genap. Ya, saya ambil tanggal 20, itu ada hari peringatan buat kami sekeluarga. Yang pertama, channel A, ya, itu bab 1 sampai 214 atau 14 kali tatap muka, yaitu manajemen, keselamatan, keamanan, dan pelayanan awak kapal dan penumpang, ya, untuk ahli nautika dan ahli teknika. Yang kedua, Bravo, ya, 1 sampai 20 kali tatap muka atau 20 channel, mesin diesel penggerak utama kapal. Bagi para taruna khususnya, dan sekali lagi khususnya, yang kurang mendapat pelajaran tentang judul mesin diesel penggerak utama, silakan ya. Teruntuk seluruh taruna di Indonesia. Dan selanjutnya nanti mata pelajaran yang berikutnya bebas, gratis, dan tidak ada lain kecuali kalian bisa meningkatkan teori-teori dan praktek secara lisan dari saya. Juga termasuk para oiler atau anak buah kapal, pelayan, jurumudi, juru minyak yang ingin meningkatkan karirnya. Jadi saya belajar wawasan tentang teori-teori yang akan dibedah di dalam YouTube channel ini. Ya, Charlie 1 sampai 16, ya, 16 kali pertemuan tentang perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Delta 1 sampai 10 tentang ketel uap utama kapal. Ini sangat membahayakan kalau tidak menguasai teori ketel uap utama kapal, dan sudah banyak terjadi kebakaran, bahkan meledak dan membawa korban
luka bakar maupun nyawa bagi yang mengoperasikan ketel uap utama. Jadi kalau ketakutan para masinis itu tidak beralasan, karena tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, karena ketel uap utama kapal ini harus 100% mengikuti prosedur, ya. Terutama bahan bakar dan pembandingan bahan bakar dan udara ini harus diatur secepat mungkin. Sehingga ketel uap ini diprotek oleh alat pemadam api ringan di sekelilingnya, ya, minimal 4 ditambah 1 yang besar, yang 45 kilogram atau yang 90 kilogram. Ini menunjukkan bahwa ketel uap ini tidak boleh main-main mengoperasikan. Saya berlayar 26 tahun, yang 22 kapal ada ketel uapnya semua. Tentu perkataan dari saya ini sangat beralasan dan sangat kuat tujuan maupun warnanya. Channel Echo 1 sampai 10 turbin uap penggerak utama kapal. Ini diharapkan untuk teman-teman pelaut kalau mau merebut kapal-kapal super, ya, di atas 1000 ton harus belajar turbin uap penggerak utama. Kami atau saya sendiri dari Sekolah Teknik Negeri 3 Semarang sudah mengenal teori turbin uap. Dilanjutkan di Sekolah Teknik Negeri Sekolah Teknik Menengah Negeri 4 Semarang juga mengenal turbin uap. Dan sampai sekarang ini sudah belasan tahun belajar turbin uap. Secara teori memang sangat sulit, tetapi saya sederhanakan yang praktis, yang terapan. Kemudian turbin gas, ya, Vanta 1 sampai 4 turbin gas penggerak utama. Ini pun juga menjadi pelajaran pokok, pelajaran utama untuk para masinis. Ya, jadi ini di turbin gas ini basicnya adalah pesawat dari mesin-mesin pesawat terbang. Kemudian digerakkan yang terbesar adalah kapal passenger Verilux Elizabeth II yang terbaru, yaitu menggunakan turbin gas, ya. Dan yang saya tangkap nilai kapal itu 12 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Jadi tidak main-main, semuanya harus bergerak dengan sungguh-sungguh dalam pelajari ilmu maritime ini. Saya khawatir orang-orang yang berbicara tentang maritime di darat, terutama, ya, di kementerian manapun, kalau bicara maritime tapi tidak mempelajari teorinya, itu hanya kulitnya saja. Ya, maaf kata semua dari pimpinan maupun anak buah atau karyawan, nah ini perlu menggerak. Ini baru sebagian kecil, belum berbicara tentang navigasi dan ilmu nautika maupun ilmunya radio officer zaman dulu, ya, Markonis yang ditangani oleh teman-teman saudara Mualim. Yang G, ya, Golf 1 sampai 6 ini adalah keprihatinan kami juga yang berkaitan dengan UMR pelaut yang sangat rendah, ya. Bahkan ada yang di bawah UMR DKI maupun UMR yang lain, ya, sama UMR DKI. Padahal pelaut mempunyai standar nasional maupun internasional. Kita lihat sesuai dengan amandemen STCW, ya, Standard Training Certification Crew Housekeeping 2010, itu persyaratan pelaut seluruh dunia sangat ketat dan sangat banyak. Untuk seorang mualim ekstrimnya, ya, itu bisa mencapai 20 sertifikat. Untuk anak buah kapal, seluruhnya dek maupun mesin, maupun steward department, itu paling tidak 10 persyaratan sertifikat. Jadi usulan saya tentang UMR ini sangat beralasan. Dan kita melihat sudah ada Maritime Labour Convention tahun 2006, tetapi ya saya mohon dengan hormat dan sangat hormat mewakili, izinkan kami wakili, ya, sudah pernah berbicara di gedung DPR Komisi 5 tentang STCW dan ILO, ya, tahun 2006, dan Indonesia sudah meratifikasi tahun 2016.
Tetapi sampai saat ini sudah 15 tahun tidak ada perkembangan sama sekali. Sehingga kami yang ikut menyimak tentang perkembangan pelaut di organisasi maupun diklat kurang banget peranan anggota DPR yang hampir 100% tidak ada mantan orang kapal. Yang setahu saya kurang lebih 600 lebih dari anggota DPR, hanya satu yang mantan orang kapal, itu pun tidak full ya berbicara tentang kapal. Ya, ini harapan kami Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja memperlancar, menyelesaikan permasalahan MLC ya, Marine Labour Convention 2006 yang diterbitkan oleh konvensi ILO. Ini penting sekali, sudah harus menjawab pertanyaan dari Dutaan Pelaut Indonesia yang mendambakan terbitnya UMR Pelaut yang paling mendasar. Ini kami juga mewakili teman-teman yang sedang berjuang sekolah dari awal ya, dari 22 tahun, jalan 22 tahun saya mengajar, ya diharapkan sangat beralasan untuk mengingatkan para pejabat pemerintah yang berkaitan dengan UMR Pelaut, ya antara lain tadi Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan semua yang terkait. Yang hotel 114 Channel H, manajemen perawatan kapal. Kapal itu harganya bukan puluhan miliar, bukan ratusan miliar, bahkan sampai ya triliun dan dipercayakan kepada kru kapal dengan sertifikat yang lengkap. Ya, kita tidak berbicara dengan kapal apa yang di bawah 100 miliar ya. Ini kapal-kapal yang sangat besar, tentu sudah sangat banyak diawaki oleh para perwira-perwira laut kapal niaga di Indonesia. Ya, kemudian manajemen perawatan ini harus dipahami betul oleh teman-teman kita dari ahli nautika maupun ahli teknika. Juga ini ada satu pelajaran yang terbaru tahun 2000 berdasarkan PK 07 tahun 2016 Agustus. Ya, satu pelajaran develop emergency and damage control. Ini juga untuk ahli nautika dan ahli teknika, ya. Jadi nakoda, mualim 1, para mualim, KKM atau chief engineer dengan semua engineer harus memahami betul kata-kata develop emergency and damage control untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan di atas kapal. Jadi semua teori diterapkan di Channel I atau ya India. Kemudian Channel K kilo ya 1 sampai 15 tetap teknik kelistrikan kapal. Ini juga mengingatkan buat teman-teman khususnya para masinis untuk belajar lebih giat tentang teknik kelistrikan kapal. Karena umumnya banyak para masinis yang kurang memahami teknik kelistrikan kapal. Ini kami buat berdasarkan saudara-saudara kita, dosen listrik jarang yang mempunyai pengalaman di kapal, sehingga terapannya kurang tepat. Buku ini saya buat kurang lebih 40% diambil dari buku IMO, International Maritime Organization, dan kami sebutkan juga bahwa buku ini juga sangat penting, termasuk juga untuk teman-teman dari nautika. Sehingga listrik ini juga kita pahami di rumah tangga itu kalau ada kejadian sasarannya adalah konslet, sasarannya ada yang disalahkan tentang listrik. Berikutnya channel 11 ya L ya 5 ini 51 ya. Wawancara saya dengan ya satu wawancara. Ya, tidak pernah bermimpi kalau seorang anak kolong yang nakal kemudian bisa menjadi dosen yang berusaha yang sebaik-baiknya ya. Sebenarnya saya ini tidak ada apa-apanya. Saya
manusia biasa aja ya, yang seperti layaknya, tapi bisa mendapatkan anugerah luar biasa bagi saya, yaitu 3 kali mendapatkan beasiswa, 3 kali mendapatkan rekor muri, dan tentu, banyak sekali yang kami dapatkan selain itu. Ya, ini buat teman-teman, tujuannya tidak lain hanya untuk memberi motivasi, kerja sungguh-sungguh dan, eee, tidak pamrih ya, itu. Mari kita lanjutkan lagi tepatnya, eee, channel 11, waduh double ya, 15 kecelakaan risiko kematian. Ini masih channel 11 juga, L2 ya. Kemudian, 12 L3 itu daftar L2 ini 15 kecelakaan risiko kematian, ini sangat penting buat teman-teman yang baru naik kapal, baik kru nautika maupun teknika, dan terlebih untuk para taruna di seluruh Indonesia yang baru main prola, kalian 2 tahun mengalami pandemi COVID-19, jadi pelajaran kurang, terapannya kurang, ya, praktek kurang. Perhatikan 15 kecelakaan yang berisiko kematian. Berisiko kematian, risiko ya, ini kurang I satu. Ini jatuh satu ya. Jadi perhatikan setiap item dari 15 kecelakaan ini, saya harapkan semua kru yang baru naik kapal membaca L2 ya. Tidak terkecuali nautika, teknika maupun dari steward departemen ya, pelayan, klasi, dan semua yang baru-baru naik harus, ya saya katakan harus memahami ada 15 kecelakaan yang berisiko kematian. Bahkan kalau kecelakaan sudah pasti, ya, karena kematian terjadi, apalagi kecelakaan. Ini sangat penting, saya kupas satu bab sendiri, L2 dengan sangat serius, karena saya sendiri hidupnya diatur oleh keselamatan, kemudian setelah pensiun 26 tahun di kapal, kemudian di darat juga diberi tanggung jawab tentang keselamatan kapal ya, yang saya katakan namanya performa and safety operation audit. Ini tugas pokok saya setelah di darat. Yang ke-12 atau L3 ya, itu adalah daftar video bedah buku yang sekarang sedang saya bacakan ya. Juga ada lagu-lagu hiburan, paling tidak ada 125 daftar video bedah buku, dan ditambah sekitar ada lagu-lagu hiburan, juga peringatan. Semuanya tujuannya lagu peringatan maupun hiburan untuk memotivasi, penyegaran ya. Kalau kita belajar di sekolahan kira-kira 1,5 jam sudah pada malas ya. Jadi kita misalnya sudah setel satu video tatap muka, silakan menikmati lagu hiburan ya, atau peringatan. Tapi jangan lupa ya diberikan tanda like untuk setiap video bedah buku maupun video lagu hiburan. Ini untuk menunjukkan keseriusan Anda yang budiman, pemirsa yang budiman, bahwa ada kesungguhan di dalam memberikan dukungan video-video tersebut. Ya. Tidak ada apa-apanya gratis, ya. Saya pun juga tidak begitu berharap betul, kecuali dari hati teman-teman pemirsa yang budiman. Yang Mama ya, M1 sampai 15 sistem kontrol ini belum kami kupas. Jadi yang di atas itu 15 kecelakaan risiko kematian dan daftar video bedah buku dan lagu sudah terjadi hari ini ya. Jadi 2L itu L2, L3 sudah diselesaikan di sekarang ini. Sistem kontrol ini sangat tepat dan semua para masinis dan mualim tentunya perlu ya, khususnya para KKM dan lain-lainnya
Saya mengajar tahun lalu ada 9 kelas para Master Marine Engineer, semuanya wajib punya sistem kontrol. Buku ini kami hadiahkan memang untuk ATT1 ya. Kemudian tahun ini ada 6 kelas juga memiliki semuanya buku sistem kontrol kapal yang ditulis oleh saya sendiri ya 100%. Kemudian ada dukungan dari materi saudara kita Dr. Abdul Rahman ya, kepala di Gedung Kalangi STIP Jakarta, STIP Marunda Jakarta. Yang kedua dukungan dari saudara kita Insinyur Tata Suryana. Ini juga memberikan nanti 3 penulis, tetapi sesungguhnya yang menulis saya sendiri ya, 99%, yang tapi materi dari 3 orang. Dan diharapkan betul-betul karena itu buku yang terakhir baru terbit tahun 2020, semua teman-teman Nautika maupun Teknika ya, khususnya memang Teknika dan electrician atau ETO, Electric Technical Officer memiliki buku ini, sistem kontrol kapal. Paling harganya 2 bungkus puntung rokok di Samsu ya. Jadi kalau beli rokok itu pasti diisep sampai jadi puntung rokok. Ini bagi teman-teman yang perokok di seluruh dunia ya. Kalau Anda satu hari merokok 2 bungkus ya atau 1 bungkus dalam waktu 2-3 hari bisa beli 1 buku ini. Ini penting. Ya kalau manusia yang mau berhasil pasti dikatakan oleh seorang ahli ilmuwan harus melalui kedekatan dengan buku dan kedekatan dengan orang yang berhasil. Yang ya ini sangat penting ya, sekali lagi sistem kontrol kapal meliputi sistem kontrol untuk mesin induk, generator, boiler, kompresor, purifier, pompa-pompa dan lain-lain. Ini adalah basic dari yang sekarang terkenal kapal unmanned attended ya. Kapal kamar mesinnya tidak dijaga selama ada yang full selama 24 jam, ada yang setengah hari, setiap malam enggak dijaga karena waktu tidur. Tapi apabila terjadi trouble ya, itu pada kelambaan ya, karena kalau sekarang masih kapal baru berumur kurang dari 5 tahun atau 10 tahun tidak merasa. Tapi nanti kalau kapal umurnya sudah lebih 10 tahun, ini buku ini sangat membantu karena basicnya sistem kontrol itu ada di buku ini ya. Silakan, saya tidak promosi lebih jauh, tapi ini ada kenyataan. Yang ke-14 ya, N 1 sampai 15 itu sistem permesinan bantu kapal ya. Sistem perbantuan bantu di kapal ini sangat banyak. Saya juga mengajar untuk Diploma 3 ya, sistem permesinan bantu ini BPSDM sangat ketat. Saya mendapatkan ini dengan 25 kali pertemuan mengajar sistem permesinan bantu kapal. Jadi menunjukkan bahwa begitu baiknya pesawat-pesawat bantu yang ada di atas kapal, terutama pesawat-pesawat kapal yang cukup besar dan yang besar. Jadi 25 kali pertemuan ini termasuk salah satu pelajaran yang terbanyak pertemuannya. Kemudian gambar desain komponen mesin nanti juga akan kami buka ya, akan kami ini khususnya untuk para masinis harus bisa menggambar yang gambar teknik. Ya, ini lengkapnya gambar teknik, desain permesinan komponen-komponen dan lain-lain. Sampai tingkat chief engineer harus bisa ya. Pada saat mau memberikan satu pesanan yang perlu gambar, seorang chief engineer harus bisa memberikan. Ini penting sekali, jadi gambar dengan cara menggarisnya, ukuran-ukurannya, ada aturannya tersendiri. Ini juga bukan gambar umum, tapi gambar teknik. Ya, kami jelaskan lagi yang untuk channel 16 Ki.
Ya, manajemen transportasi laut nanti akan kita uraikan juga, ya, berlaku kepada semua perwira khususnya dan diterjemahkan secara sederhana kepada anak buah. Ya, kita sudah masuki zaman profit oriented juga. Jadi jangan sampai mengorbankan kepentingan-kepentingan perusahaan yang sebagai pemilik kapal, pemilik aset yang harganya ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Karena itu para perwira khususnya harus memahami betul tentang manajemen transportasi, manajemen ekonomi pelayaran, manajemen perawatan kapal, manajemen keselamatan, dan seterusnya. Tidak ada batasan ahli nautika maupun ahli teknika, ya. Kalau ada kata manajemen berarti berlaku untuk semua kapal, untuk semua bagian, baik dek maupun mesin. Menyusul akan kami bedah juga kasus suku cadang yang tidak asli, genuine tapi rekondisi, genuine tetapi ya sudah dipakai melebihi dari jam kerja. Juga yang lebih parah lagi, fabrikasi yang tidak yang disapai dengan kata-kata masih genuine. Ini tidak dibenarkan dan sehingga kalau seorang engineer atau engineer di kapal ada sekitar 1 sampai 4 ya, itu sempat menerima barang-barang ini sama dengan merusak kapal, ya, merusak performa mesin-mesin yang ada di kapal, sehingga dianggap saya mempunyai inisiatif untuk memberikan satu penjelasan kepada teman-teman yang di kapal supaya bisa melihat ini barang ini suku cadang baru atau bekas, ya. Kalau itu orang mengatakan genuine, memang genuine, tetapi barang itu adalah rekondisi. Ini sangat berbahaya. Kami sudah ada 10 kali komponen mungkin ditolak, mulai dari pengabut, mulai dari punya and barrel, mulai spring, kemudian piston ring, poros sengkol yang harganya miliar, kemudian sampai silinder liner, ya. Nanti kita akan saya akan kupas paling tidak ada 10 komponen yang dipalsukan, barang genuine bukannya baru tapi disuplai dengan baru. Jadi yang dikatakan tidak asli adalah genuine tapi rekondisi. Ini nggak boleh terjadi. Barang sudah afkir, sudah melebihi jam kerjanya difabrikasi atau direkondisi dengan kondisi yang tidak layak. Yang ke-19 adalah bedah problematika permasalahan. Ini juga kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di kamar mesin. Ya, jadi khususnya teman-teman masinis bisa mempelajarinya, ya, sharing. Bukannya saya lebih pandai dari Anda semua, tetapi ini sharing knowledge, sharing experience yang betul-betul bermanfaat buat ya buat teman-teman engineer khususnya. Dan seberapa jauh bedah buku, bedah problematika permasalahan bagian dek. Ya, selama 26 tahun saya berlayar tentu mengalami hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya para nakoda dan para mualim. Itu akan kami sampaikan di dalam rencana bedah problematika ini. Ya, nanti tentu yang masih aktif di kapal bisa berkembang, ya, berkembang. Baik, ya. Selanjutnya ini tentang video hiburan. Ya, saya tidak jelaskan secara detail. Video ruang kelas ATT 1, ya, master. Video ruang kelas ATT 1 Charlie, kalau di atas Delta tahun 2001, ya. Ini terima kasih juga buat teman-teman sudah memberikan kesempatan video Anda yang di-share untuk memberikan motivasi teman-teman yang belum mendapatkan Master Marine Engineer, mulai dari oiler sampai mendapatkan kesempatan yang sama, ya, oiler, masinis, dan seterusnya. Kemudian video ruang kelas ATT 1 seperti yang tertulis,
ya dari Delta, Charlie, Bravo, Alpha. Ini terima kasih semuanya, tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Mungkin Anda semua bisa pamer-pamer kepada anak buah, ya kalau sudah sungguh-sungguh semua dari Euler ada yang, dan sangat banyak juga dari anak buah sudah mendapatkan master. Memang harus menempuh step by step seperti anak tangga, ya dari Euler ambil kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 sukses ya. Saya ucapkan sangat sukses buat Anda semua yang dari bawah, juga sangat membanggakan. Bagi teman-teman semua, apabila mau melihat buku-buku yang ditulis oleh para dosen gabungan Studi Diklat, ada di channel G kecil ini, video katalog buku maritim. Dan ada pengantarnya dari Pak Sekjen Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Ini penting, saya sendiri yang datang ke sana bersama manajer editor penerbit dan satu orang teman dari dosen STIP, Dr. Eka. Ya, jadi kami bertiga menghadap Pak Sekjen untuk pengantar buku-buku, paling tidak ada 17 buku baru diberikan pengantar atau kata-kata sambutan dari Pak Sekjen Perhubungan, yaitu Dr. Joko Sasono. Ya, ini saya sangat bersyukur dan sangat bangga, juga sangat berterima kasih Pak Wakil Pak Menteri bisa memberikan sambutan. Hanya publikasinya dari para dosen-dosen yang menulis ini masih menurut pengamatan saya masih kurang. Seharusnya setiap murid, anak didik itu diberikan wajib memiliki satu buku tulisan Bapak Ibu para dosen di 7 diklat, yaitu dari STIP, dari Jadayat, dari Aman Jaya, dari Sinar Ami, dari Emputan Tular, dari Pembangunan, dari Cirebon, ya ada 7 perguruan tinggi yang dosen-dosennya aktif, sekitar 30 dosen membuat buku bersama-sama kami. Ya. Kemudian ini video ruang simulator dari AMD, ya. Ada 2 video ini juga motivasi untuk para taruna. Sebaiknya para taruna di seluruh Indonesia juga membuka channel video ini, karena videonya simulatornya sangat sederhana, mudah dipahami. Ya. Jadi kalau simulator yang canggih-canggih ya sangat lengkap, tetapi masih sulit untuk dipahami bagi taruna yang, apalagi yang sekarang taruna pandemi COVID-19. Ini sangat penting. Video berikutnya ada peringatan, lagu-lagu peringatan, lagu Indonesia Tangguh, lagu Merah Putih, ya. Ini menunjukkan bahwa kita di kapal berjiwa netral, ya. Tidak terikat dengan sara, suku, agama, ras, dan lain-lainnya, ya. Karena kita juga bisa mempunyai anak buah dari berbagai suku bangsa, bahkan dari luar negeri sekalipun, ya. Go internasional, ini penting sekali, yang menjiwai para pelaut di seluruh dunia, tidak membeda-bedakan suku bangsa dan bahasa dan lain-lain. Ya lagu berikutnya ada Morning Has Broken, siapa bilang pelaut mata keranjang ini merupakan hiburan saja. Ada satu video tentang penumpang, ya, saya mohon izin kepada pejabat PNPL ini, kayak saya tayangkan KMP Cermai, kita menunjukkan dari dulu kita sudah memiliki kapal penumpang yang mewah, ya. Saya kira sudah 30 tahun yang lalu sudah memiliki. Manfaatkanlah KMP karena ini milik negara, milik kita semua. Jadi dan lebih aman, ya. Maaf kata kalau kapal itu 2 dimensi keselamatannya. Kalau di darat 1 dimensi, memang paling aman di darat, lewat kendaraan darat. Tapi kalau nyebrang pulau mau nggak mau yang paling aman adalah naik kapal. Daripada naik pesawat terbang itu mempunyai 3 dimensi keselamatan. Jadi harus betul-betul pesawat terbang itu 100% siap terbang.
ya. Jadi kalau kapal masih ada kemungkinan mengapung dan seterusnya. Ini sekilas tentang perjuangan kru di tugboat yang towing kapal ya. Saya akan bicara terus. Kemudian video Nautica Bridge Simulator. Jadi zaman sekarang ada simulator-simulator ini menunjukkan kehebatan para pelaut zaman sekarang. Buat teman-teman atau yang era 40 tahun yang lalu, tentu tidak kenal simulator ya. Tapi ini adalah pengantar bagi mereka yang sedang belajar. Untuk yang sudah di laut atau yang sudah pensiun, zaman dulu kita bermodalkan semangat mau belajar, semangat mau bertanya, semangat bekerja, dan itu rupanya tidak kalah dibandingkan yang diawali dengan simulator-simulator. Jadi gambaran-gambaran simulator ini sudah tertanam di teman-teman yang era 40 tahun yang lalu belayar. Hiburan Widuri ya, tentu ada salah satu lagu yang menjadi kenangan saya. Saya berbagi kepada teman-teman, jadilah seperti anak kecil, ini penting supaya kita lebih jujur melihat kondisi kapal yang tidak baik, terus terang sampaikan kepada Bapak yang punya kapal, ya pemilik kapal, pemilik negara maupun perusahaan swasta, perhatikan permintaan dari kapal. Ya, kapal itu ibaratnya anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi penuhilah permintaan asal itu dilandasi kejujuran. Dan kapal itu adalah asetnya pemilik kapal, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena itu merupakan aset yang dipertahankan oleh kru kapal sampai minimum 25 tahun. Yang dapat untung atau rugi adalah pemilik kapal. Sekali lagi, ya profit oriented adalah pemilik kapal, ya, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Tapi yang dapat nama adalah biro klasifikasi. Oleh karena itu saya singgung, biro klasifikasi juga harus sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan awak kapal, ya, atau di sini saya ilustrasikan sebagai anak kecil yang butuh. Karena yang di kapal itu tidak bisa minta apa-apa kecuali diberikan oleh kewenangan-kewenangan atau supply dari pemilik kapal, juga otoritas dari biro klasifikasi. Yang ketiga adalah para pejabat, saya melangkah mohon izin kepada pejabat Syah Bandar dengan PSTO, ya, Port State Control Officer, supaya mulai memperlihatkan keahliannya dengan sungguh-sungguh memeriksa keselamatan kapal sebelum diberikan surat izin berlayar, ya. Karena kapal keterbatasannya sangat banyak, paling tidak 2 kali dengan keterbatasannya orang-orang yang di darat. Ya, jadi ini perlu dipahami, dan yang dibawa ada aset yang sangat mahal, aset pemilik kapal juga aset negara. Ya, berikutnya kami akan kami kupas juga di tempat lain. Ya, video-video berikutnya sangat banyak ya. Saya tentu tidak bisa menjelaskan satu persatu. Ini Mastermind Engineer, testimoni rekor muri, Gaya Suprana, Demam Asmara, Besok Malam, dan sebagainya. Lagu-lagu yang untuk menghibur, dan semuanya diberikan dengan penyegaran. Ya. Operasi kapal ini cukup banyak video-video yang sehat, yang bermanfaat, ya, baik video lagu maupun video lain-lainnya. Operasi kapal tidak ada hari-hari libur. Jadi hari-hari libur yang dinikmati oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita di darat, Sabtu Minggu, seminggu libur 2 hari, berarti 1 tahun 52 minggu kali 2, 104 hari libur, belum termasuk hari libur nasional. Karena itu betul-betul kami menghimbau, mengharapkan bahwa semua perusahaan pelayaran, pentarter atau pemilik memperhatikanlah kebutuhan operasi kapal dengan aman, selamat, dan pelayanan yang baik. Lagu-lagu ini ya kami teruskan lagi ya. Kemudian yang lain-lain ya sampai tingkat bonvoyage.
lagu bangun ya Hari Raya Idul Fitri cukup banyak, tidak terasa ini semua ya atas karunia Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Saya sebutkan satu persatu cukup banyak karena saya ingin menguraikan kesimpulan dari yang lain. Mohon doa restu dari teman-teman semua supaya program YouTube channel Yusak Handoyo ini berjalan terus, ya bukannya sampai 175 tetapi bisa sampai 200, 300 dan terusnya tentu yang pokok-pokok sudah dikupas dalam buku ini. Baik, inilah yang satu tidak pernah mimpi, saya nggak ada apa-apanya, ternyata bisa memegang rekor muri dosen penerbit, dosen maritim, penulis buku maritim terbanyak di Indonesia ya. Tentu masih ada peluang rekor muri untuk dosen-dosen nautika yang menulis jumlahnya lebih banyak mata pelajaran nautika dibanding teknika ya. Hanya distribusinya harus dengan ikhlas tanpa berharap lain-lain kecuali untuk pengembangan meningkatkan keselamatan keamanan seluruh kru yang ada di kapal termasuk juga yang ada di kantor. Ya, ini ada buku-buku, saya kasih contoh 10 buku, padahal kalau di bedah buku yang lain cukup lumayan, cukup banyak ya. Buku manajemen perawatan, mesin diesel, ketel uap, manajemen keselamatan dan keamanan, buku lain-lain, sistem perawatan, permesinan, dan yang berikutnya adalah sistem kontrol. Bisa dilihat dengan pelan-pelan teman-teman yang ingin cerdas. Saya katakan buku saja kalau dimiliki termasuk orang yang pandai, tetapi orang yang cerdas adalah bagaimana isi buku itu diterapkan di lapangan. Jadi banyak sarjana-sarjana teori, tapi untuk menerapkan karya ilmiahnya ini masih sulit ya. Jadi harapan kami semua isi buku ini adalah bisa diterapkan di semua kapal di manapun Anda berada. Masih ada lagi teknik kelistrikan dan lain-lain. Saya harapkan teman-teman bisa memahami. Orang mesin selama 26 tahun di laut tidak pernah membuat konsep, apalagi membuat buku ilmiah ini. Jadi 11 tahun jadi chief engineer, waktunya sangat banyak, tidak pernah membuat buku-buku ini ya. Jangankan buku konsep pun tidak pernah. Dan setelah mengajar saya lihat perkembangan bangsa kita tidak kalah dengan bangsa Eropa dan lain-lain. Hanya kekalahannya semangat membaca bukunya yang kurang. Jadi mulai dari ya ini kebijaksanaan pemerintah juga ya. Kalau tidak hati-hati makanya mulai dari SD, SMP, SMA ini basic. Kalau tidak hobi membaca ya maaf kata ilmunya terbatas. Yang kedua terapannya nggak bisa. Ya, tidak bisa mencapai 70% berarti bukan cerdas. Bagi pengamatan saya yang disebut cerdas itu bisa memanfaatkan, mengimplementasikan semua teori lebih dari nilai 70, yaitu baru lulus disebut cerdas. Demikian juga saya ajarkan kepada taruna yang saya didik, ya kalian semuanya pandai semua karena di sekolah yang the best. Tetapi untuk cerdas harus memanfaatkan teori yang sudah diberikan oleh semua diklat untuk keterapan, baik terapannya maupun bahayanya, dan cara mengatasinya. Ya, kami cepat-cepat, ya. Ini 3 dimensi, ya. Saya seorang anak kolong yang nggak ada apa-apanya, ya dikatakan bodoh juga enggak, ya, katakan pintar juga enggak, pas-pasan saja. Tetapi dengan kesungguhan hati 3 kali, 3 lembaga diklat negara ini bisa mendapatkan beasiswa dari perusahaan negara, Pertamina, perkapalan, ya.
Ini satu anugerah yang sangat besar, tidak pernah bermimpi. Kami 12 bersaudara bisa mendapatkan hal yang demikian ya. Bapak seorang ya abdi negara ya, seorang brimob yang angkatan 45, kemudian dengan kondisi anak yang cukup banyak, dengan bermodalkan kejujuran yang diwariskan kepada anak-anak. Jangan sampai pesan beliau yang masih terngiang adalah jangan sampai kamu berurusan dengan rumah sakit. Jadi masih zaman ujung pandemi COVID-19, jangan biarkan tubuh kita kena COVID-19. Saya sudah kena 2 kali, tapi ya syukur alhamdulillah bisa selamat dan tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah new normal, tetap ya pesan ini penting ya. Jadi kita bekerja dan belajar dan berdoa semuanya menjadi satu kesatuan. Ya, cukup panjang juga mikir lagi apa yang saya ucapkan sebagai pemilik dari YouTube Yusak Juanandoyo dengan tujuan yang sangat positif, positif dan positif thinking. Mindset juga positif, positif, positif mindset kita ya bagi teman-teman yang paradigmanya masih negatif ya supaya bergeser kepada positif, positif semua. Inilah sambutan dari kami ya. Baik, terima kasih kepada semua pemirsa, viewer dan subscriber yang sudah memberikan dukungan subscribe maupun like yang tidak bisa kami bayar membalasnya. Tentu itu subscribe maupun like akan membawa dukungan kepada teman-teman yang baru masuk dalam YouTube channel ini. Ya, sekali lagi salam sehat, salam semangat, salam sukses buat Anda. Ya. Terakhir kami ucapkan wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.